Cek, cek, satu dua, cek. Oke, masuk. Remira di sini. Oktaviana di sini. Ramanda di sini. Sylvia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviana Dwi Budiarti. Di podcast kali ini saya ditemani dengan Sylvia Aprianti, Rea Mira, dan juga Ramanda Dewata. Halo guys, gimana kabarnya nih? Baik. Kabar baik juga. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya. Oke, di podcast kali ini kita akan bincang-bincang kali ya. Iya benar. Ya benar. Sekarang ini kan kita sedang menjalankan semester 2 nih. Ada matkul psikologi sosial juga kan ya. Gimana nih menurutmu, Sil, tentang psikologi sosial? Psikologi sosial ya. Psikologi sosial itu ilmu yang mempelajari perilaku sosial bukan sih? Iya, benar banget nih Sylvia. Dan juga psikologi sosial ini yang menjadikan kita semua mempunyai kelompok, baik itu di lingkungan keluarga, teman, bahkan di lingkungan negara. Kayak misalnya mahasiswa Indonesia yang sedang studi di luar negeri. Mereka juga punya kelompok loh. Setuju sih, apalagi kita sebagai makhluk sosial ya kan. Pasti butuh banget untuk berinteraksi dengan orang lain. Menurut Ramanda, penting nggak sih belajar psikologi sosial? Manfaatnya apa coba belajar ilmu ini? Kalau menurut aku sih penting banget ya, karena kan dari situ kita banyak mendapat manfaat seperti meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, belajar untuk mengelola stres yang baik, dan membantu mengenal diri lebih baik lagi. Wah, seru banget sepertinya. Kita akan membahas mengenal materi kita nih guys, yaitu dinamika kelompok. Siapa sih yang nggak pernah berkelompok? Pasti pernah dong. Kadang tuh yang bikin kita diem-dieman atau bahkan sampai timbul konflik, itu apa ya? Biasanya perbedaan pendapat sih. Tapi kok bisa sampai segitunya ya? Ada yang pernah ngalamin nggak sih? Bisa dong. Aku pernah ngalamin. Kadang nih, kalau udah berbeda pendapat, semua anggota kelompok merasa dirinya itu yang paling benar dan mau si pemimpinnya itu untuk memilih pendapatnya. Sebenarnya wajar sih, tapi kalau perbedaan pendapatnya sampai benar-benar membuat kekacauan dalam kelompok tersebut, bisa menimbulkan rasa yang kurang enak, tegang, atau bahkan sampai menjadi konflik yang berlarut-larut. Kalau menurutmu nih Ramanda, jika perbedaan pendapat itu sampai menjadi konflik yang berlarut, apa yang akan kamu lakukan sebagai anggota dalam kelompokmu? Untuk aku sih, aku lebih mencoba memberikan pandangan lain ya kepada anggota tersebut dan meminta kepada pemimpin untuk menjadi penengah. Karena dalam kelompok kan harus ada yang menjadi penengah nih. Dan biasanya kalau ada masalah antar kelompok yang harus menjadi penengah kan pasti pemimpinnya ya kan? Bener nih kata Ramanda, sebagai pemimpin harus bisa menjadi penengah setiap kali ada masalah dalam kelompoknya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, juga bisa menghambat jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan kelompok. Kadang kalau sudah ada masalah dan nggak diselesaikan, bisa bikin anggota dalam kelompok tersebut semakin berkurang. Ya nggak ada bedanya sama doi lah ya, yang ketika ada masalah langsung menghindar tanpa mencari solusinya. Tapi ini Sylvia, perbedaan pendapat bisa berdampak positif nggak sih? Apa cuma negatif aja? Tentunya bisa dong. Kan selama ada negatif pasti ada positifnya. Misal gini deh, kalau kalian berbeda pendapat dengan kelompok kalian, apa itu tidak membuat kalian memikirkan yang berbeda dengan apa yang kalian pikirkan sebelumnya? Pasti membuka pemikiran kalian kan? Nah, itu sisi positifnya. Satu lagi, kalau pun pendapat kalian berbeda dengan anggota kelompok lainnya, tetapi pemimpin kalian lebih memilih pendapat anggota lainnya, apakah kalian tidak menerima keputusan pemimpin? Pasti menerima kan? Nah, semua permasalahan pasti ada sisi positifnya. Dengan adanya perbedaan pendapat, kita juga dapat belajar dalam perbedaan itu. Terus, gimana Rea Mira menurut supaya tidak terdapat konflik banyak dalam kelompok? Tidak ada konflik yang banyak dalam kelompok ya.
Caranya ya rajin komunikasi, berkomunikasi apa yang terjadi dalam kelompok itu, sering berunding mencari jalan keluar ketika ada konflik yang muncul, atau mengenai kegiatan yang ingin dijalankan oleh kelompok, menerima dan menjalani keputusan yang disepakati, dan evaluasi permasalahan atau kegiatan yang telah dijalankan. Oke, contoh kasusnya nih Sylvia. Pernah dengar gak nih tentang Wakil Ketua MPR RI Lestari Mordijat mengimbau pemerintah untuk mengambil langkah bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat soal penanganan COVID-19. Hal ini mengingat kurva penyebaran COVID-19 yang cenderung naik dan mayoritas masyarakat menginginkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dihentikan. Terbukti dari hasil survei indikator sebanyak 60,6% kelompok masyarakat sipil menginginkan pemerintah menghentikan PSBB, sedangkan 54,6% kalangan elit lebih memilih untuk melanjutkan PSBB. Menurut Rary, dalam kasus ini mengatakan adanya ketidaksinambungan antara keinginan masyarakat dan pemerintah dalam pengendalian COVID harus segera disikapi dengan langkah yang tepat. Misalnya, keinginan masyarakat untuk meniadakan PSBB harus diimbangi dengan upaya pemerintah meningkatkan komitmen masyarakat dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari contoh kasus Sylvia tadi, itu sebagai makhluk sosial tentunya kita harus saling berinteraksi dengan orang lain yang dapat menyatukan tujuan untuk membentuk kelompok. Namun pada kelompok tentu tidak jauh ya dari adanya konflik karena ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Seringkali menjadi perbedaan pendapat pada suatu kelompok. Sebagai pemimpin perlu menjadi penengah agar tidak mengundurkan diri dari kelompok. Jadi pintar-pintar ya dalam mencari solusi dalam permasalahan guys. Nggak terasa banget kita sudah menemani teman-teman sampai jam segini. Banget nih, nggak terasa ya. Kita pamit dulu boleh kali ya. Ketemu kapan-kapan lagi di podcast selanjutnya. Semoga bisa menambah wawasan kalian hari ini. And stay safe guys. Makasih, see you guys. See you. Coba tes suara dong. Tes. Canggung nggak sih? Sanggung follow. Assalamualaikum. Dengar nggak suaraku? Dengar. Dengar kok. Sylvia kayaknya masih di mute deh situ. Iya, santuy dah. Mirai siap Tara? Ayo. Oke. Kalau suaranya ada kayak gresek-gresek gitu nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Mempelajari perilaku sosial bukan sih? Iya, bener banget nih Sylvia. Dan juga psikologi sosial yang berkurang. Ya nggak ada bedanya sama doi lah ya. Yang ketika ada masalah langsung menghindar tanpa mencari solusinya. Tapi ini apa cuma negatif aja? Tentunya bisa dong. Kan selama Tidak ada konflik yang banyak dalam kelompok ya. Caranya ya rajin komunikasi, berkomunikasi apa yang terjadi dalam kelompok itu, sering